akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan lanjutkan, kita punya dua lagi nih yang menjadi viral juga. Bagaimana seorang bapak yang membelikan handphone memakai uang 2000-an kalau tidak salah. Dan satunya lagi adalah yang membeli motor dengan uang receh. Koin. Ya, kita lihat ya. Ini dia. Di Sumatera Utara tuh Pak, bapak tua di Medan Sumatera Utara yang membeli handphone untuk anaknya. Pakai pecahan 2000 karena anaknya tak mau sekolah. Ini si Setia ini di mana? Setia di beli motor. Enggak Pak, disambung, jangan pakai Setia di, enggak Oh, gitu. bukan. Setia di, Oh, beli namanya motor Setia di. Honda, CBR dengan uang koin 1000-an. Tuh. 1000-an. Anaknya girang banget lagi. Yang pertama, nah ini Kinos ngelihat si bapak itu harus, karena anaknya mengancam tidak mau sekolah, si bapaknya sampai harus memaksakan diri untuk mengumpulkan uang 2000-an itu untuk mengikuti kemauannya si anak. Mungkin yang bisa ditanggapi dari anaknya salah juga tuh. Masa sampai ngancam-ngancam gak mau sekolah ya kan. Tapi buat bapaknya acungin jempol, apapun dilakukan untuk anaknya. Ini mungkin dampak akibat sekarang kekurangan kita yang namanya wartel ya. Dulu saya di mana-mana wartel ada, nggak perlu namanya handphone. Itu yang jadi permasalahan kan teknologi itu tadi yang kamu bicarakan. Bener Kalau banget. udah maju seperti itu, akhirnya wartel yang dulu kayaknya booming gitu di mana beberapa tempat booming, akhirnya kan semenjak ada handphone dan juga mulai ada yang nama jaringan internet, Betul. itu semuanya udah mulai. Tapi kalau bisa yang konvensional jangan dihilangin juga. Nggak semua orang punya handphone, jadi wartel pun harusnya ada. Kita harus mengukur kemampuan kita gitu. Kalau memang kita mampunya belum bisa beli handphone ya nggak usah lah memaksakan. ngotot. Sehingga bapaknya juga nggak sampai harus seperti itu, kan menyedihkan melihatnya. Belum tentu tuh anak kalau nanti sudah sukses dia akan mengingat bapaknya. Iya. Betul nggak? Untuk membalas budi dan semua kebaikan dari seorang bapak dan ibunya. Tapi kan kalau dalam hal ini si anak akhirnya tidak diberikan pengertian bahwa nak kita harusnya mengetahui kemampuan kita seberapa besar gitu. Akhirnya si bapak juga karena untuk menuruti keinginan anak-anaknya yang mungkin juga nggak tega atas apa yang diinginkannya, ya udah bapaknya akhirnya berbagai cara diusahakan. Jadi ingat kalau mamah dede bilang astagfirullahaladzim. Nah benar. Anak-anak zaman sekarang semuanya sudah lupa akan etika yang baik dan Yang benar. seharusnya hormat kepada orang tua. Benar. Iya, oke. Sama dede. Begini Pak, kalau menurut saya, Loli gimana Lol? kalau itu emang udah seharusnya seperti itu. Anak harus nurut sama orang tua, anak harus hormat kepada orang tua. Tapi seiring dengan perkembangan zaman seperti yang tadi kita bahas, anak-anak kecil sekarang mainannya udah bukan main congklak lagi, Betul. mainnya tablet seperti Iya. itu. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi kalau anak kita di sekolah pasti teman-temannya juga semuanya sama. Menurut saya orang tua pun juga harus mengikuti perkembangan zaman, harus tahu bagaimana zaman ini sangat cepat berubah. Harus kalau anak-anaknya tahu banyak masukan-masukan yang pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh anaknya itu dari sekolah, dari teman-temannya yang lain, orang tua itu juga harus lebih pintar untuk mengerti. Jadi orang tua di rumah pun bisa mengajarkan bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan kalau anaknya mulai ngelunjak gitu. Jadi tetap peran orang tua di sini ya menurut Loli ya. Betul. Gini Kang, kalau menurut saya ya kan ini tuh terjebak gaya hidup konsumtif. Ya, gaya hidup konsumtif. Makanya orang tua harusnya bisa mengajarkan ke anak gaya hidup produktif. Atau ada effortnya, ada usahanya. Kamu pengen punya handphone, nabung dulu. Iya. Nanti kurangnya boleh bapak tambahin. Betul. Ini kok bapak sama anak diancam langsung kalah. Iya, Iya. itu yang nggak benar. Atau at least misalnya tindakannya saya sekolah yang benar dulu, kerja dapat duit baru beli handphone. Gitu, jangan ngancem orang tua yang nggak mau sekolah. Lagian kalau misalnya nggak mau kerja, paling nggak mau dapat handphone, ikut kuis lah. Ini kayaknya berlaku buat kita semua menurut saya, bukan hanya buat anak-anak saja. Dalam ilmu fisika, gaya itu berhubungan dengan berat. Betul. Setuju nggak? Iya. Gaya berhubungan dengan berat. Jadi kalau hidup kamu berat, mungkin kamu kebanyakan gaya. Ya itu. Berarti gue berat karena kebanyakan gaya ya. Sindir deh. Begini, ya, ini intinya dari dua tadi sebenarnya adalah masalah pendidikan. Iya. Bagaimana bahwa anak kita sekarang terjebak hal-hal yang pragmatis. Pendidikan bukan hanya formal sekolah tapi juga dari tontonan yang terkait dengan sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua juga pendidikan bagaimana kita bisa menabung. Bahwa sesuatu itu tidak begitu saja kita miliki, kita harus melakukan
usaha, minim kalau kita punya penghasilan ya menyimpan untuk apa yang ingin kita capai. Itu Iya. dua-duanya kita ambil kesimpulan dari situ. Cuma bahayanya begini Pak, ada 3 hal yang perlu kita cermati di sini berkaitan dengan smartphone dan juga kehidupan bersosialisasi dan perkembangan anak. Hal ketiga. Yang ketiga dulu Iya. saya sebut. Secanggih apapun smartphone, itu ternyata bisa untuk telepon. Baru Bapak yang Baru ngomong Bapak gini. ini Pak, Kang secanggih-canggihnya Denny gak smartphone. perlu notulen, udah ini. Hah? Saripati acara ini. Iya, secanggihnya smartphone itu bisa untuk menelpon. Hal kedua, Secanggih-canggihnya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. iya. Nah itu kembali ke situ. Hal kedua, Yang berdua, keterkaitan antara smartphone dan perkembangan anak ini harus kita waspadai. Anak yang sejak kecil menggunakan gadget bisa dipastikan 20 tahun ke depan akan dewasa. Bapak kenapa? Thank you banget bro. Gue sampai jadi tahu. saya tuh nggak bisa ngomong. Septic tank saya, septic tank. Speechless. Oh, speechless, ya speechless bukan speech tank. Ya. Yang ketiga berkaitan Yang dengan pertama kehidupan ini. sosial. Nah, ini yang penting pertama sekali. yang saya Yang sebutkan ketiga ini. Orang tua yang membelikan anaknya smartphone ternyata dia tidak peduli lagi dan tidak harus membayar tagihan listrik tetangga. Apa sih? Sih lo Pak. Saya sampai terkejang-kejang Ya ini. terkejut-kejut. Iya, biasanya orang kali ini terkejut-kejut. Saya ini terkejang-kejang. Luar biasa. Nisa, loh. itu Nih, itu pengamatan adik-adik saya. mahasiswa ini ilmu nih. Oh, Perhatikan. Jadi kita harus waspadai smartphone dan perkembangannya juga pengaruhnya terhadap anak dan lingkungan. iya itu sampai itu luar biasa sekali. Yang Capek keempat, saya. Udah, kan 3, udah cukup. Tadi ada ngomong 3 hal. Kenapa jadi 4? ya maksudnya saya ingin sampaikan yang keempat tidak ada Pak. Oh ya udah, bagus. Kalau gitu kita ke Kang Maman. Melihat Bapak yang berjuang demi anaknya tadi dan kalimat Oki, teringat kembali nasihat seorang ibu tentang Bapak. Meski mungkin Bapak hanya jadi orang keempat setelah ibumu, ibumu, ibumu. Anakku, memang Bapak tak mengandungmu tetapi darahnya mengalir di darahmu. Memang Bapak tak melahirkanmu tapi suaranya lah yang pertama mengantarmu pada tauhid ketika kau lahir. Dialah yang senandungkan azan ke telingamu saat engkau lahir ke bumi. Memang Bapa tak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap suapan yang menjadi air susumu. Tangisan Bapa mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya ketika merasa tak aman. Pelukan Bapamu mungkin tak sehangat dan seerat ibu, tapi karena kecintaannya, dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya dia hanya ingin membanggakanmu. Di mata Rasulullah menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Ibu hanya ingin kau tahu nak, bahwa cinta bapakmu kepadamu sama besarnya dengan cinta ibu. Jadi anakku, jauh di dirinya juga terdapat surga bagi lelaki yang rela tulang belakangnya patah dan bengkok demi kamu, maka hormati dan sayangi bapakmu. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.